ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Kalau tidak karena Rasulullah sangat peduli, sangat mengasihi, sangat sayang kepada umatnya, mungkin Rasulullah tidak akan sesibuk itu. Sebenarnya yang paling santai itu seharusnya ya Rasulullah, tapi justru ketika kiamat yang paling sibuk Rasulullah. Sibuk untuk siapa? Untuk umatnya. Sampai ada kisah itu saya baca di An-Nawadir dan juga pernah saya posting di Facebook, ketika Sayyidina Abu Bakar itu bermimpi bahwa ketika sudah kiamat Rasulullah itu masih sibuk bersimpuh, tangan kanannya bermunajat kepada Allah dan tangan kirinya menahan pintu neraka, sambil berkata Rasulullah itu, ummati irham ummati irham ummati irham ummati, ya Allah belas kasihanilah hamba umat-umatku. Itu Rasulullah paling sibuk itu. Sampai kemudian Allah berkenan memberikan syafaatnya, syafaat Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijna lal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fisyarul zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lailali farajil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu ila akhiril ayat. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa'ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sebelumnya yang ayat tidak selesai satu ayat. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa kaum kafir, kaum kufar ketika sudah mati mereka meminta dihidupkan kembali untuk bertaubat dan melakukan amal soleh. Tetapi oleh Allah dijawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Artinya tidak bisa, permohonan itu sudah wala faidata lahu fiha. Jadi sudah tidak ada gunanya. Jelas ya. Wa min waraihim ban panika iadaan karwa kufar amamihim tegese iadaan kufar tiwara amakna amam. Sama dengan sebagian pendapat mufassir dalam surat Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Itu wara' itu berarti amamah. Wa min waraihim ban panika iya dan ka kufar amamihim tegese ya dan kufar barzakhun tining lengaleng dinding pemisah. Hajizun tegese lengaleng dengan deng. Yasudduh se anyeka pon apa hajiz
hum dak kufar anir ruju'i dari abali poleh. Padahal di hadapan mereka sudah ada barzakh, disebut alam barzakh, makanya alam dunia. Setelah alam dunia itu alam barzakh. Setelah alam barzakh baru akhirat. Jadi barzakh itu berarti penghalang, sudah pemisah dari kehidupan dunia. Jadi dengan adanya barzakh itu permohonan mereka untuk kembali sudah sia-sia. Mereka tidak bisa kembali ke alam dunia ila yaumi yub'atsuna, sampai hari dibangkitkan pasir kufar. Mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia sampai kelak hari kebangkitan pasca kiamat. Paham? Nah, setelah hari kebangkitan apa bisa kembali? Ya tambah dak bisa. Wala ruju'ah, bentada pon apa abali panika maujud ba'dahu isalastaren ka royaum. Wala ruju'ah, bentada pon apa abali panika maujud ba'dahu isalastaren ka royaum. Ya tambah dak bisa. Titik. Fa idza nufikha, maka innalai kana israb fisuri ponapa ka dalem trompet. Al-qornih tegese trompet. Korn itu makna lainnya tanduk. Karena yang dikenal zaman dulu trompet perang itu berbentuk tanduk. Paham enggak? Makanya trompet kiamat itu malaikat siapa? Israfil, trompetnya itu disebut al-qarn karena mungkin bentuknya seperti tanduk. Maka manakala trompet sudah ditiup, an-nafkhatih ropana tiupan al-ula sepertama, awis saniyati otabah si kedua. Jadi tiupan itu yang biasa kita kenal 2 kali. Tapi saya menemukan keterangan di, kalau tidak salah di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, itu tiupan itu hakikatnya 3 kali. Tiupan pertama itu mempause. Jadi andai kita nyetel video itu kayak di pause. Jadi semua makhluk diam. Matahari yang berputar diam, bumi mengelilingi matahari diam, bulan mengelilingi bumi diam. Semua yang bergerak diam. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua itu kehancuran. Tiupan yang kedua itu yang doomsday, yang benar-benar kiamat. Itu kehancuran total, itu tiupan kedua. Nah, tiupan ketiga itu ba'ats. Apa? Kebangkitan. Paham enggak sampai di sini? Nah, manakala trompet sudah ditiup, artinya tiupan yang kehancuran. Tiupan yang kehancuran. Jadi yang pertama atau kedua, fala ansab, maka tak ada banyak kerabat panika maujud. Fala ansab, maka tak ada banyak kerabat panika maujud. Bainahum yantaran kufar yauma idzin inalaikana ka'din to idza nufikha. Yauma idzin inalaikana ka'din to idza nufikha yatafakharuna, sesaling membanggakan pasara kufar biha kalaban karo ansab.
Yatafakharuna sesaling membanggakan pasira kufar biha kalaban karo ansab. Wala yatasaaluna bentak saling bertanya pasira kufar. Wala yatasaaluna bentak saling bertanya pasira kufar anha tentang tegese tentang karo ansab. Khilafah halihim hale abidain kondisina kufar. Khilafah halihim hale abidain kondisina kufar fid dunya itunya. Jadi ketika kiamat fala ansaba bainahum, sudah tidak ada gunanya hubungan kekerabatan. Paham enggak sampai di sini? Sudah tidak bisa saling membangga-banggakan, ampun malaikat, saya masih sepupu dengan waliullah ini misalkan. Sudah tidak ada gunanya, apalagi kufar ya kufar. Kalau mukmin mungkin ada istilah syafaat. Guru mensyafaati murid, murid mensyafaati guru, anak mensyafaati orang tua mensyafaati anak, itu masih ada. Tapi di antara kaum kafir tidak ada gunanya sudah. Paham enggak? Tidak ada gunanya hubungan kekerabatan. Wala yatasaaluna, enggak bisa bercakap-cakap sudah. Paham? Paham? Mengapa beda dengan kondisi mereka ketika masih di dunia? Mungkin mereka bisa membangga-banggakan kekerabatan atau saling menyapa, saling bertanya gimana bro kabarnya. Tidak bisa sudah kalau di akhirat. Saya pernah baca keterangan kalau tidak salah di lupa saya gitu. Kalau tidak di Qomiyut Tughyan di Nuruz Zolam gitu. Syarahnya Aqidatul Awam. Itu ketika kita dibangkitkan besok, dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang memang kenal di dunia itu masih kenal. Jadi kalian ngelihat saya, kalian tahu, oh itu. Oh, saya ngelihat kalian, oh itu Ghafur, oh itu Lutfi, kenal, tetapi tidak sempat untuk menyapa. Pak Wanu, kalian ketemu saya terus nyemak salaman saya Junana, tak sempat ya. Tidak sempat. Kenapa? Karena kata keterangan yang saya baca itu pada hari itu semua makhluk sedang malu luar biasa. Kenapa? Karena amal-amalnya diperlihatkan oleh Allah semua. Tidak sempat main sapa-sapaan sudah. Jadi kalau saya tidak nyapa kalian kelak, jangan anggap saya sombong. Bisa jadi karena saya memang lupa sama kalian. Enggak. Paham enggak? Sudah tidak sempat, kalian pun tidak nyapa saya, ya tidak bisa saya komplain, nggak bisa saya protes, karena waktu itu sudah tidak sempat lagi nyapa. Kenapa? Karena semua amal diperlihatkan. Jadi sibuk dengan diri sendiri masing-masing. Al-yawma nafsi nafsi, hari ini tibi sebeng. Jelas enggak? Ya sudah wang siwang rek. Paham enggak? Kenapa kok tidak sampai wala ansaba bainahum wala yatasaalun? Lima, karena barang yusghilu sema sibuk pun apa mahum dak kufar. Lima, karena barang yusghilu sema sibuk pun apa mahum dak kufar. Nyata nama apa itu membuat mereka sibuk? Min azmil amri, dari agungah perkara hari itu. Min azmil amri, dari agungah urusan hari itu. Karena urusan hari itu sangat luar biasa. Bahasa Maduranya sampai antara satu dengan yang lain itu tidak peduli, taidep. Ngerti kan? Bahasa Indonesianya tidak peduli, bukan tidak idap. Taidep lah, sibuk tibi. Paham ya? Yusghilu an dzalika, dari ka'disa yatasaalun. Yusghilu an dzalika, dari ka'disa yatasaalun
fi ba'di mawatinil qiyamati, dalam sebagian banyak-banyak tempat kiamat. Fi ba'di mawatinil qiyamati, dalam sebagian banyak-banyak tempat kiamat. Mawatin itu tempat, kalau makna kitabnya ya tempat, tapi maksudnya ini tahapan. Apa? Tahapan. Jadi tahap ini di sebagian tahapan itu sudah tidak bisa saling menyapa. Paham? Wa fi ba'diha, ban dalam sebagian ka'romawatin yafiquna, edep, sadar. Faqa yafiqu, yufiquna, apa? Yufiquna, edep, sadar. Bab if'ala, faqa yufiqu ifaqatan. Yufiquna edep pasera kufar, sadar. Tapi di sebagian tahapan-tahapan yang lain kufar itu juga apa? Kenapa? Hah? Itu tadi apa kata saya? Hah? Gak dengar? Tapi di sebagian mawatin yang lain kufar itu sadar, eduk. Di sebagian yang lain mereka sibuk, tak eduk, tidak sadar. Paham enggak? Titik. Jadi la yatasaaluna itu hanya dalam tahap apa? Di dalam tahapan-tahapan tertentu atau di terminal-terminal tertentu dalam keseluruhan prosesi apa? Kiamat. Di terminal-terminal tertentu ada yang sadar, ada yang saling menyapa. Titik. Wa fi ayatin, ban panika tetep dalam setong ayat dining dabu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Di ayat yang lain ada debu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Surat As-Saffat ayat 50. Maknana fa aqbalah, maka madep ba'dhum pasira sebagian manusia ala ba'din, ba'dhum pasira sebagian nas ala ba'din atas sebagian selain yatasaaluna hale saling bertanya pasira nas. Nah ini menarik. Sampai di sini sebentar dulu. Jadi tadi dijelaskan bahwa dalam kondisi kiamat tidak bisa saling menyapa, bertanya. Tapi di ayat lain fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu. Sebagian dari mereka, artinya mereka saling berhadapan dan saling bertanya. Loh ini kok kayak kontradiksi, kok kayak ta'arud, sepertinya kok kontradiktif antara ayat ini. Satunya mengatakan tidak bisa saling bertanya, satunya mengatakan saling bertanya, saling berhadapan dan saling bertanya. Loh kayak kontradiksi ayat ini, kok sepertinya ada kontradiksi di sini. Ayat-ayat, dua ayat ini kok kayak kontradiktif. Itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Paham? Kalau versi tafsir Sawi, yang bisa saling bertanya ini, yang wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun, itu setelah tiupan yang kedua. Kalau ikut pendapat bahwa tiupan itu dua kali, paham enggak?
Jadi tiupan pertama menghancurkan, tiupan kedua kebangkitan. Paham enggak sampai di sini? Jadi ayat fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun itu setelah kebangkitan. Paham enggak sampai di sini? Itu menurut tafsir Sawi. Sedangkan wala yatasaaluna itu dalam nafkhatul ula. Jadi dalam tiupan yang pertama sudah kacau balau keadaan seperti itu. Jelas enggak sampai di sini? Oke. Tapi kalau dalam versi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibni Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, saya sempat mutolaah itu. Tafsir Ibni Katsir dan tafsir Al-Qurtubi itu sama. Kedua tafsir ini menyatakan bahwa ayat fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun itu untuk ahlul jannah. Paham enggak? Itu untuk ahlul jannah, penduduk surga. Jadi di surga biasa muita-muyat. Ngopi bareng itu biasa, kopdar di surga itu biasa. Jadi fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun itu mengisahkan ahwal atau kondisi penduduk surga. Itu dalam tafsir Ibni Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Paham enggak sampai di sini? Oke. Jadi kalau ikut Ibni Katsir dan ikut Al-Qurtubi, jelas fa'aqbala ba'duhum tidak kontradiktif dengan wala yatasaaluna. Ngerti enggak sampai di sini? Baik ikut Qurtubi, ikut Ibni Katsir atau ikut yang versi Sawi, tidak ada kontradiksi. Jelas enggak di sini? Cuma beda pemahaman saja. Kalau Ibni Katsir dan Qurtubi ayat ini untuk ahlul jannah. Kalau versi Sawi antara fa'aqbala ba'duhum dengan wala yatasaalun itu tidak ada kontradiksi, karena yang wala yatasaalun dalam kondisi kekacauan pasca tiupan pertama, sedangkan fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun itu pasca tiupan kedua. Dan itu pun tidak di semua mahsyar, tidak di semua proses kiamat, hanya fi ba'di mawatinil qiyamah. Fi ba'di mawatin yang lain la yatasaalun tetap. Sampai di sini paham? Paham enggak? Jadi kan sering itu disampaikan baik lewat pengajian umum atau lewat referensi yang kita baca, itu kalau setelah kiamat itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu semua bingung. Nyabis sowan ke Nabi Adam, Nabi Adam mengarahkan ke Nabi yang lain. Coba kamu sowan ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengarahkan ke siapa sampai akhirnya orang-orang itu diarahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah al-kubra. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Amin. Paham enggak sampai di sini? Jelas ya? Faman sakulat waktu menit. Faman sakulat, maka tining pasira-pasira orang sakulat panika berat mawazinuhu pon apa banyak tembung neman, mawazinuhu pon apa banyak tembung neman, sakulat bil hasanati tegese kalaban banyak kabagusan. Barang siapa yang pada hari itu timbangannya berat oleh kebaikan, faulaika, maka tiningka disakman humul muflihuna, engki panika banyak orang sepocur, tegese al faizuna banyak orang sepocur. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Waman bentining pasira-pasira orang khofat panika apa? Demang, ringan, mawazinuhu pun apa banyak tembung naka roman tegese khofat bisayyiati kalaban banyak kecubaan
Kalau timbangannya ringan, loh, dengan keburukan, loh, kalau ringan keburukannya akan berarti berat kebaikannya. Tadi itu berat kebaikannya, sekarang keburukannya apa, hasanatnya ringan gara-gara sayyiat gitu loh, paham enggak? Ya, jadi mawazinuh di belakang dengan mawazinuh di depan itu sama-sama timbangan kebaikan. Jadi kalau tanpa misalkan kita tidak baca tafsirnya, faman sakulat mawazinuhu, timbangan kebaikannya berat, paham enggak? Yang di belakang faman khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikannya ringan. Ngerti enggak? Paham enggak? Kenapa kok ringan? Bisayyiat. Kalaban banyak-banyak faulaika maka tiningka disa man khaffat itu tadi, alladzina panika orang-orang khasiru se marogi pasira alladzina, membuat rugi, khasiru se marogi pasira alladzina, anfusahum dak banyak-banyak aban alladzina, fahum makatin tekesafahum makatin ing alladzina fi jahannam inaraka jahannam khaliduna panika banyak-banyak orang sekekal. Nauzubillahi min dzalik. Paham? Paham? Nah, ini luar biasanya Kanjeng Nabi itu di sini. Jadi dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, itu kata Rasulullah pada salah seorang sahabat, ketika sahabat itu bertanya pada Rasulullah, kelak setelah kiamat di mana saya bisa menemui Anda wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, saya lupa urutannya itu ya, saya lupa urutannya, pokoknya antara 3 tempat, cari saya di antara 3 tempat ini, Sirat, Haud, dan Mizan. Sirat penyeberangan, Haud itu telaga Kautsar, Haudukas sofil mubarrat wirduna yauman nusyuri, itu di dalam tiba itu. Atau cari di Mizan, tempat timbangan. Pokoknya saya tidak akan jauh dari 3 tempat ini, kata Rasulullah. Saya lalu mikirnya saya gini, bukan ini berdasarkan syarah hadis, bukan, tapi saya mikir aja. Saya mikir, Rasulullah loh, ngapain sibuk di 3 tempat ini? Paham enggak? Wong beliau sudah jaminan surga. Di Sirat beliau tinggal nyampe surga. Di timbangan, ngapain timbangan Rasulullah, amalnya ditimbang? Mungkin malaikat malu mau nimbang amal Rasulullah itu. Paham enggak? Wong beliau status sholatnya sudah hafalam, uhibba an akuna abdan syakura. Beliau yang sudah dijamin surga, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni, andai ada dosanya oleh Allah sudah diampuni. Beliau tapi masih sholat sampai kakinya bengkak, masih mau ditimbang gimana amalnya, ya kan? Kemudian Haud, apa tadi? Telaga. Ngapain Rasulullah di situ? Wong itu memang telaga milik Rasulullah. Yang dalam satu riwayat itu tiap sudutnya dijaga oleh khalifah yang 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ngapain Rasulullah di situ? Kalau tidak, ini pikiran saya, kalau tidak Rasulullah begitu kepikiran ke umatnya, begitu sayang Rasulullah ke umatnya, sampai Rasulullah yang muter-muter di 3 tempat itu. Rasulullah khawatir kalau ada umatnya timbangannya buruknya lebih berat, Rasulullah khawatir dijaga. Nanti Rasulullah pindah ke Sirat, khawatir ada umatnya yang ketika meniti Sirat terpeleset, jatuh dan sebagainya. Kemudian Rasulullah balik lagi ke Mizan, kemudian balik lagi ke Haud. Rasulullah khawatir jangan-jangan ada umatnya yang belum sempat minum dari telaga Kautsar itu. Jadi saking cinta, jangan, ini pandangan saya, pikiran saya saja, jangan-jangan karena itu Rasulullah muter-muter di 3 tempat ini.
Jadi kalau baca hadis itu kok tenang gitu ya. Ada pembela katakanlah. Masalahnya ketika ingat bahwa kita memang mengaku umat Nabi Muhammad, cuma khawatir Rasulullah tidak mengakui. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang dikhawatirkan. Tapi yakinlah Kanjeng Nabi itu mencintai umatnya lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Rasulullah itu mengenal umatnya lebih dari seorang ibu mengenali anaknya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Paham tidak sampai di sini? Jadi luar biasa itu hadis yang saya temukan itu. Dan kalau tidak salah pernah saya posting di Facebook. Hadis tentang bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat itu, di mana saya akan mencarimu wahai Rasulullah? Ya cari di 3 tempat ini. Cari di antara sirat, cari di antara haud, cari di antara mizan atau timbangan amal. Yang pikiran saya, kalau tidak karena Rasulullah sangat peduli, sangat mengasihi, sangat sayang kepada umatnya, mungkin Rasulullah tidak akan sesibuk itu. Sebenarnya yang paling santai itu seharusnya ya Rasulullah. Tapi justru ketika kiamat yang paling sibuk Rasulullah. Sibuk untuk siapa? Untuk umatnya. Sampai ada kisah itu saya baca di An-Nawadir dan juga pernah saya posting di Facebook, ketika Sayyidina Abu Bakar bermimpi bahwa ketika sudah kiamat Rasulullah itu masih sibuk bersimpuh, tangan kanannya bermunajat kepada Allah dan tangan kirinya menahan pintu neraka, sambil berkata Rasulullah itu, ummati irham ummati irham ummati irham ummati, ya Allah belas kasihanilah hamba umat-umatku. Itu Rasulullah paling sibuk itu. Sampai kemudian Allah berkenan memberikan syafaatnya, syafaat Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Itu syafaatul uzma, syafaat yang haknya hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Baik, sampai di sini dulu. Ila akhirih. Shadaqallahul azim wa huwa a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.